Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat laporan praktikum, reporting, dan analisis yang mana yang disusun oleh saya Gustiawan, Afna Adina, Dikri Pajar Aib Nur Rahman, dan juga Fatah Ibra Ramadhani. Nah, pada praktik kali ini kita menganalisis dan membuat reporting dari hasil data yang kita lakukan di modul sebelumnya itu tentang drive test ya teman-teman semuanya. Yang mana drive test ini rute kita adalah dari Telkom menuju ke bundaran yang ada di Berkoh, kemudian balik ke sini. Nah, di sini kita menganalisa dari hasil datanya, kemudian kita masukkan ke dalam Excel yang kita analisa. Nah, di sini ada tiga parameter utama, yaitu parameter radio frekuensi LTI. Yang pertama ada RSRP, yaitu Reference Signal Received Power. Yang kedua ada sinyal to interference noise ratio atau SINR dan juga throughput. Nah, di sini ada beberapa hasil dari apa yang kita analisis sesuai dengan parameter, namun kita menyesuaikan dengan besar dari sinyal yang diterima oleh user equipment. Ada kurang lebih 5 dengan nilai dBm yang berbeda. Nah, di sini analisis kita nanti beberapa poin, terutama dari beberapa kategori ada yang sangat baik, min 80 sampai dengan 0, kemudian baik ada min 80 sampai min 95 atau 95 sampai 80, kemudian juga ada cukup baik dari min 100 sampai min 95, kemudian cukup buruk sampai nanti ke tingkatan buruk. Ada warna yang mengidentifikasi hasil dari percobaan kita, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Oke, parameter selanjutnya adalah Signal to Interference Noise Ratio atau SINR, yaitu nilai perbandingan antara kekuatan sinyal terima dengan sinyal interferensi. SINR ini dikategorikan menjadi 5, yaitu sangat baik dengan nilai 20 sampai 50 dB yang diwarnakan sebagai warna biru. Yang kedua yaitu kategori baik dengan nilai 10 sampai dengan 20 dB dengan warna hijau. Dan selanjutnya adalah kategori cukup baik dengan nilai 5 sampai 10 dB dengan warna kuning. Selanjutnya ada kategori cukup buruk dengan nilai 0 sampai 5 dB dengan warna ungu. Dan yang terakhir adalah kategori buruk dengan nilai min 20 sampai 0 dB dengan warna merah. Parameter selanjutnya adalah parameter throughput, yaitu jumlah rata-rata bit yang diterima oleh user dalam sebuah jaringan dan menyatakan kecepatan transfer data. Throughput ini juga dikategorikan menjadi 6, yaitu pada kategori pertama adalah kategori sangat baik dengan nilai 65.000 kbps dengan warna biru tua. Dan kategori selanjutnya adalah kategori baik dengan nilai 40.000 sampai 65.000 kbps dengan warna biru muda. Kategori selanjutnya adalah kategori cukup baik dengan nilai 10.000 sampai 40.000 kbps dengan warna hijau. Kategori selanjutnya adalah kategori cukup buruk dengan nilai 5.000 sampai dengan 10.000 kbps dengan warna kuning. Dan kategori selanjutnya adalah kategori buruk dengan nilai 2.000 sampai 5.000 kbps dengan warna ungu. Dan kategori terakhir yaitu kategori sangat buruk dengan nilai di bawah 2.000 kbps dengan warna merah. Selanjutnya, reporting. Pada modul ini, proses reporting ini menggunakan software Google Earth yang dimana hasil pengukuran sebelumnya, hasil pengukuran drive test itu filenya dimasukkan ke dalam Google Earth untuk kita melihat lebih jelas visualisasinya. Kemudian dari hasil yang terdapat di Google Earth ini dimasukkan ke dalam Excel yang kemudian di dalam Excel tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat kita analisa dari hasil pengukuran drive test tersebut.
Kemudian ini hasil reporting yang pertama ada RSRP, RSRQ, dan SINR. Yang dimana pada RSRP ini hasil pengukuran itu berkisar antara min 103 dpm hingga min 72 dpm. Dan rata-rata pada pengukuran RSRP ini min 88,10 dpm. Yang dimana jika kita melihat dari nilai kualitas dari RSRP ini berada dalam rentang yang cukup baik hingga buruk. Kemudian pada RSRQ nilai yang dihasilkan itu berada di rentang min 22 dp hingga min 9 dp dengan rata-ratanya itu min 15,51 dp. Dan nilai RSRQ pada pengukuran ini termasuk dalam kategori buruk hingga cukup buruk. Dan yang SINR hasil pengukuran itu berada di dalam rentang min 30 dp hingga 10 dp dengan rata-ratanya min 8,18 dp. Dan kualitas dari SINR ini termasuk ke dalam kategori yang cukup buruk hingga buruk. Baik, untuk selanjutnya ini hasil reporting selanjutnya yang tadi dijelaskan oleh Mbak Afna. Ini di sini terlihat ada dua parameter lagi, yaitu mengenai uh, uplink rate sama downlink rate. Nah, untuk minimumnya, ini uplink rate-nya ada di angka 0, kemudian untuk download rate-nya itu ada di 1900. Kemudian untuk yang uplink rate ini untuk min-nya ada di angka 0, kemudian untuk yang apa angka maksimumnya itu ada di 693 dengan rata-rata 18. Ini dapat dikatakan bahwa user dapat mengakses jaringan 4G di daerah tersebut itu dengan rata-rata yang cukup baik. Selanjutnya, mengenai analisis hasil reporting yang kita laksanakan. Next. Nah, ini untuk analisis, tabel analisis yang tadi disampaikan oleh Mbak Apna di awal, bahwa kita selain melakukan reporting pada Google Ads secara visual, kita juga menganalisis menggunakan software dari Excel untuk mengetahui rata-rata dari setiap parameter-parameter yang kita ukur atau kita lakukan tes, sehingga kita bisa menentukan apakah jaringan yang kita tes ini ada dalam kondisi baik, buruk, ataupun cukup baik gitu ya. Nah, untuk dari hasil analisis menggunakan Excel ini, kita mendapatkan untuk nilai RSP atau quality atau power ya, levelnya itu ada di minus 88, dan jika dilihat dengan standar yang tadi disampaikan oleh teman saya, rekan saya, itu ada di minus 88, itu kategorinya baik. Kemudian untuk nilai RSQ itu rata-ratanya ada di minus 16, dan jika kita melihat dari warnanya ini berarti ada di kategori cukup baik. Kemudian untuk SINR tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Afna bahwa SINR yang didapatkan oleh UA kami atau user and device kami itu
ada di kisaran -8 dan ini masuk ke dalam kategori cukup buruk ya. Gitu. Baik, mungkin segitu uh, penjelasan mengenai hasil praktikum kita pada modul yang ketiga mengenai reporting dan analisis yang kita laksanakan pada pertemuan 1 dan 2. Terima kasih kepada Prak dan juga rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk membuat video pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat laporan praktikum kami. Besar harapan semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi kami, terutama untuk di reporting dan analisis pada modul kali ini. Terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.